Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai perkembangan psikologi masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada Amira Exvena Nafisa dengan NIM G01200015, ada Aniki Muflihah Nurul Zihni dengan NIM G01200019, ada Askia Fairuz Syarifah dengan NIM G01200032, dan ada saya sendiri, Bayu Mukti Wibowo dengan NIM G01200036. Selamat menyaksikan, menyimak, dan juga memerhatikan presentasi yang akan kami tampilkan. Pada presentasi kali ini, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dasar teori perkembangan psikososial anak, usia pertengahan hingga akhir. Yang kedua adalah laporan wawancara. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah media hiburan atau permainan yang cocok untuk meningkatkan kemampuan anak pada fase ini. Pembahasan pertama, dasar teori. Adapun rumusan masalah yang akan dikritisi dalam pembahasan kali ini adalah: yang pertama, bagaimana karakteristik anak pada fase ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh kedekatan anak pada keluarga terhadap perkembangan psikososial. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kedekatan anak pada teman sebaya terhadap perkembangan psikososial. Baik, perkenalkan, nama saya Aniki Muflihah Nurul Zihni dengan NIM 19. Saya akan melanjutkan mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang berusia lebih muda. Anak-anak ini cenderung lebih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, peran guru dan orang tua sangat penting. Diharapkan mereka dapat mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah hubungan anak usia sekolah dasar dengan keluarga. Di masa pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, dunia sosial anak meluas membuat mereka menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang tua. Seperti yang kita tahu, bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman sebaya di sekolah maupun sekitar rumah. Nah, orang tua tetap menjadi bagian penting dalam proses ini loh, meskipun tidak menjadi subjek tunggal lagi dalam pergaulan anak. Karena keterikatan orang tua pada fase ini sangat dibutuhkan disebabkan dengan tingkat regulasi emosional anak-anak yang lebih tinggi dan lebih sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi emosi. Keterikatan ini dapat dipupuk dengan keterbukaan dan komunikasi, karena berbicara dan mendengarkan merupakan hal yang sangat penting. Perkenalkan, saya Askia Fairuz, NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan anak usia sekolah dasar dengan teman sebaya. Bagi anak usia sekolah, teman sebaya atau peer mempunyai fungsi yang hampir sama dengan orang tua. Teman bisa memberikan ketenangan ketika mengalami kekhawatiran. Tidak jarang terjadi seorang anak yang penakut berubah menjadi pemberani berkat dukungan temannya. Berinteraksi dengan teman sebaya merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu anak selama masa pertengahan dan akhir anak-anak. Barker dan Wright dalam Santrok pada tahun 1995 mencatat bahwa anak-anak usia 2 tahun menghabiskan 10% dari waktu siang untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Pada usia 4 tahun, waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan teman sebaya meningkat menjadi 20%, sedangkan anak usia 7 hingga 11 tahun meluangkan lebih dari 40% waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Lalu, di usia ini, anak memiliki keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok, di mana interaksi teman sebaya dari kebanyakan anak usia sekolah terjadi dalam grup atau kelompok atau yang sering kita sebut dengan geng. Sehingga periode ini sering disebut dengan usia kelompok. Di usia ini, anak lebih suka menghabiskan waktu dengan teman bermain sesama jenis daripada lawan jenis. Dalam menentukan sebuah kelompok teman, anak usia sekolah dasar ini menekankan pada aktivitas bersama, seperti berbicara, berkeluyuran, mendengarkan musik, bermain game, melucu, dan lain-lain. Lalu, dalam kelompok sebaya ini terbentuklah ada dampak positif dan negatifnya. Kelompok sebaya dapat membuka pandangan baru dan membebaskan mereka melakukan penilaian yang mandiri terhadap diri sendiri.
membantu anak belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta menawarkan keamanan emosi. Namun, kelompok sebaya juga dapat memperkuat prasangka, yang mana itu merupakan sikap kurang baik terhadap anggota kelompok di luar dirinya. Selanjutnya ada penerimaan dan penolakan sosial. Pada anak usia sekolah dasar, mulai terlihat usaha untuk mengembangkan suatu penilaian terhadap orang lain, di mana muncul sebutan memilih-milih teman berdasarkan pada kualitas pribadi. Dalam hal ini, mereka menilai bahwa, misalkan, anak laki-laki yang tegap lebih disenangi daripada anak laki-laki yang gemuk atau kurus. Kemudian, pemilihan teman dari anak-anak terus meningkat, seperti dalam aspek kejujuran, kebaikan hati, humor, dan kreativitas. Karena adanya penerimaan sosial, terbentuklah popularitas, yang mana maksudnya adalah opini kelompok sebaya mengenai seorang anak. Popularitas menjadi sangat penting di pertengahan masa anak. Secara sosiometrik, anak yang populer memiliki kemampuan kognitif yang baik, bagus dalam pencapaian, bagus dalam pemecahan masalah sosial, membantu teman yang lain, bekerja sama, setia, membuka diri, dan menyediakan dukungan emosi yang baik. Dalam hubungan anak usia sekolah dengan teman sebayanya, muncullah keinginan untuk menjalin hubungan pertemanan yang lebih akrab, atau yang dalam kajian psikologi perkembangan disebut dengan istilah friendship atau persahabatan. Persahabatan merupakan salah satu fenomena interaksi sosial yang penting bagi anak usia sekolah. Pada anak usia 8 tahun, secara umum hubungan ini masih bersifat sederhana dan saling tak tergantung. Maka tidak jarang persahabatan datang dan pergi hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tetapi pada anak usia 10 tahun, mereka mulai memperlihatkan kualitas hubungan persahabatan. Karena pada usia ini emosi anak sudah mulai cukup matang untuk berempati, sehingga mereka juga mulai mencoba berbagai rasa dan pikiran dengan teman-teman tertentu. Persahabatan yang kuat melibatkan komitmen yang sama, saling memberi dan menerima. Persahabatan membantu anak merasa baik mengenai diri mereka sendiri, sehingga akan memudahkan mereka dalam mencari teman. Lalu ada fungsi kelompok sebaya. Sudah sempat disinggung juga sebelumnya. Jadi kelompok sebaya ini memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga, yang mana anak-anak menerima umpan balik tentang kemampuan dari kelompok sebaya mereka. Baik Jean Piaget dan Harry Stack-Sullivan menekankan bahwa anak-anak belajar timbal balik melalui interaksi dengan teman sebayanya. Mereka juga belajar untuk menjadi pengamat yang tajam terhadap minat dan perspektif teman sebayanya mereka, agar dapat mengintegrasikan diri dengan lancar ke dalam aktivitas teman sebaya yang sedang berlangsung. Namun, teman sebaya juga bisa menyebabkan beberapa dampak buruk, seperti penolakan atau diabaikan oleh teman sebaya, yang membuat beberapa anak merasa kesepian atau bermusuhan. Anak-anak yang mengundurkan diri karena ditolak oleh teman sebaya mereka atau menjadi korban akan beresiko mengalami depresi. Anak-anak yang agresif dengan teman sebayanya beresiko untuk mengembangkan sejumlah masalah, termasuk kenakalan dan putus sekolah. Selanjutnya ada laporan wawancara yang akan dijelaskan oleh Amira Exvena Nafisa dengan NIM 15. Aspek yang diukur dan inti dari pertanyaan. Yang pertama ada bermain dengan teman sebaya. Bagaimana cara adik bermain dengan teman sebaya? Cara adik berinteraksi dengan teman sebayanya yaitu dengan cara bermain. Baik itu main peta umpet, main masak-masakan, dan juga main lompat tali. Biasanya sang adik ini suka bermain bersama teman yang ada di rumah, tapi tidak hanya itu, dia juga suka bermain bersama teman yang ada di sekolah, yang ada di TPA. Di saat bermain, sang adik ini terlihat sangat positif, terkesan sangat aktif, sangat senang, dan juga bahagia. Yang kedua ada kemandirian dan mulai bergabung dengan lingkungan sosial. Apakah adik sudah bisa mandiri dan tidak bergantung lagi pada orang tua? Sejauh ini, sang adik cukup belajar mandiri, menyiapkan apa-apa sendiri, menyiapkan barangnya sendiri.
Ya, walaupun sang adik ini terkadang jarang sekali terlihat dibantu oleh orang tuanya dalam menyiapkan bekal makanan di sekolah, contohnya, kemudian dibantu dalam mengerjakan PR, tapi sejauh ini sang adik mulai belajar untuk mandiri, untuk tidak meminta bantuan sang ibu dalam mengerjakan PR. Kemudian yang ketiga ada perspektif taking, yaitu mulai memikirkan tentang orang lain. Bagaimana perasaan adik terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh, perasaan adik terhadap lingkungan sekitar di saat teman sekelasnya ada yang sakit, sang adik ini mulai timbul perasaan perhatian, perasaan rasa sikap peduli terhadap temannya yang sakit. Seketika waktu pulang sekolah, sang adik ini meminta sang ibu untuk menjenguk ke rumahnya bersama teman-temannya, kemudian dengan maksud untuk menyemangati agar cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Dari sini kita bisa lihat bahwa sang adik mulai memiliki perasaan terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu sikap peduli dan rasa perhatian terhadap temannya yang lagi sakit. Yang keempat ada in group, yaitu membuat kelompok dengan teman sebaya. Apakah adik memiliki grup atau kelompok dengan teman sebaya? Ya, adik memiliki sejumlah kelompok dengan teman sebayanya, seperti di rumah, ya kelompok kecil lah, kelompok teman bermain kecil, bermain masak-masakan dan lompat tali. Tapi kelompok temannya yang ada di rumah itu tidak sebanyak temannya yang ada di sekolah. Dan juga temannya di TPA pun juga tidak sebanyak teman sang adik yang ada di sekolah. Yang kelima ada struktur hubungan dengan guru. Bagaimana hubungan interaksi sang adik dengan guru di sekolah? Hubungan interaksi sang adik dengan guru di sekolah terlihat cukup baik, terlihat sangat baik, bahkan juga terlihat cukup harmonis, karena sang adik pun terlihat cukup aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang keenam ada aspek kerjasama sosial. Apakah adik suka membantu dan menolong teman dalam banyak hal? Sang adik ini tergolong suka membantu dan menolong teman dalam banyak hal. Seperti yang sudah saya sebutkan, di saat teman sekelasnya lagi ada yang sakit, sesegera mungkin dia menjenguk temannya karena perasaan pekanya terhadap lingkungan sekitarnya, karena perasaan perhatian dan sikap pedulinya terhadap teman sekelasnya. Dia sesegera mungkin untuk menjenguk temannya dengan memotivasi agar bisa segera cepat sembuh dan kembali ke sekolah. Tidak hanya itu, dia pun juga suka membantu temannya lagi kesusahan dalam mengerjakan PR. Kemudian yang ketujuh ada kemampuan dan kualitas anak dalam bersosialisasi. Bagaimana struktur hubungan adik dengan orang lain? Sejauh ini struktur hubungan sang adik dengan orang lain, baik itu tidak hanya dengan teman, dengan saudara-saudarinya, dengan tetangganya, dengan keluarga terdekatnya, dengan tetangganya, itu terlihat sangat baik. Aspek yang diukur dan inti dari sebuah jawaban. Yang pertama ada bermain dengan teman sebaya, interaksi dengan teman sebayanya terlihat sangat baik, bahkan memiliki beberapa teman dekat. Dan yang kedua ada kemandirian dan mulai bergabung dengan lingkungan sosial. Adik ini sudah mulai mandiri, meskipun di beberapa kegiatan ia tetap masih dibimbing, tetap masih dipantau, dan juga dibantu oleh kedua orang tua. Yang ketiga ada perspektif taking. Mulai memikirkan tentang orang lain, sang adik sudah mulai memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Yang keempat ada in group, membuat kelompok dengan teman sebaya. Sang adik ini membuat kelompok dengan 4 teman terdekatnya yang ada di sekolah dan juga dengan tetangganya. Kemudian yang kelima ada struktur hubungan dengan guru. Sang adik ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa guru di sekolahnya. Yang keenam ada aspek kerjasama sosial. Sang adik sangat memperhatikan sekitar dan senang dalam membantu dan menolong orang lain. Yang ketujuh ada kemampuan dan kualitas anak dalam bersosialisasi. Hubungan adik dengan sekitarnya terlihat sangat baik dan sangat membantu sang adik untuk berkembang dengan baik dalam lingkungan sosial. Dan ini ada sedikit cuplikan dokumentasi laporan wawancara
Di sebelah sisi kiri saya ada tante dan di depan ini ada kedua adik sepupu saya. Yang pertama ada Aira, saat ini berusia 9 tahun dan menduduki posisi kelas 4 SD. Dan yang kedua ada Meka yang saat ini masih berusia 2 tahun. Selanjutnya kita membahas mengenai permainan untuk meningkatkan kemampuan anak yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Kartu Flora dan Fauna Indonesia yang selanjutnya akan disingkat menjadi FF merupakan sebuah set kartu yang di dalam set kartu tersebut terdapat nama flora dan fauna pada 33 provinsi di Indonesia secara berpasangan. Memberitahu kepada setiap pemain, siapapun yang bermain dengan kartu ini untuk lebih mengenal setiap daerah yang terdapat di provinsi Indonesia, sebuah media edukasi dan hiburan di dalam satu tumpukan kartu. Kartu ini sendiri terdapat 33 provinsi karena sewaktu saya membuatnya dulu saat Indonesia masih memiliki 33 provinsi. Jadi belum ada provinsi ke-34 yang saya tambahkan, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Adapun syarat bermainnya yaitu antara 4 sampai 6 pemain dan juga set kartu ini sendiri, yaitu kartu Flora dan Fauna Indonesia. Untuk aturan main, pertama setiap pemain akan diberikan 6 kartu di awal permainan dan sisa kartu yang tidak diambil akan ditaruh atau diletakkan di tengah para pemain. Jadi para pemain di sini dianjurkan untuk membentuk lingkaran. Kemudian pada giliran setiap pemain yang mendapat giliran akan menunjuk salah satu pemain dan menyebutkan nama flora atau fauna yang dicari. Contohnya adalah di dalam kartu ini kan ada beberapa nama flora dan juga fauna dalam satu set kartu. Nah itu misalnya ditampilin itu faunanya. Nah ntar di kartu yang ditampilin faunanya ini kan kurang flora. Nah itu ntar nyebutin floranya sambil nunjuk salah satu pemain. Nah kalau pemain yang ditunjuk dan memiliki flora atau fauna yang disebutkan, maka pemain yang ditunjuk akan wajib memberikan flora ataupun fauna yang disebutkan itu kepada yang menyebutkan. Namun jika tidak ada, maka pemain yang menyebutkan menarik satu kartu dari kartu yang ditumpuk di tengah. Kemudian jika ada kartu flora dan fauna yang berasal dari daerah yang sama, maka kedua kartu itu akan dikeluarkan dari permainan. Yang terakhir, permainan terus dilanjutkan hingga kartu di tangan habis. Pemain yang kehabisan kartu di tangan pertamalah yang menang. Kemudian adapun manfaat dari permainan kartu FF ini adalah sesuai dengan namanya, karena ini memberitahukan mengenai flora dan fauna yang berada di 33 provinsi. Berarti antara lain mengembangkan kemampuan berpikir anak-anak ketika bermain untuk tidak asal menunjuk dan asal menyebutkan. Kemudian juga meningkatkan kemampuan anak terhadap kepekaan terhadap lingkungan, meningkatkan kemampuan berpikir atas kehati-hatian, meningkatkan keterampilan lisan dalam mengucapkan kosakata yang asing untuk anak, meningkatkan rasa jujur dan disiplin diri ketika bermain. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga NIM ketika ingin bertanya. Terima kasih.